Pria kaya ini ditolak lamarannya karena berpura-pura menjadi tukang ojek online. Semua menyesal setelah mengetahui siapa dia sebenarnya. Adit adalah pria sederhana yang hidup di tengah hiruk-pikuk kota besar. Ia lahir dari keluarga biasa, tapi memiliki impian besar. Sejak kecil, ia tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi. Namun, setelah ayahnya meninggal dunia, ketika Adit masih kuliah, ia memutuskan untuk menunda mimpinya menjadi pengusaha teknologi demi membantu ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah lulus kuliah, Adit bekerja sebagai tukang ojek online. Meski pekerjaannya tidak glamor, ia selalu menjalani hari-harinya dengan senyum. Bagi Adit, setiap penumpang adalah kesempatan untuk berbagi cerita dan kehangatan. Salah satu penumpang tetapnya adalah Andin, gadis cantik berambut panjang yang sering ia antar pulang dari kantor. Andin adalah sosok yang lembut dan ramah. Setiap kali naik motor Adit, ia selalu menyapa dengan hangat, meski percakapan mereka jarang lebih dari sekadar basa-basi tentang cuaca atau jalanan yang macet. Namun, bagi Adit, setiap momen bersama Andin adalah sesuatu yang istimewa. Ia mulai jatuh cinta pada senyuman Andin, cara dia tertawa kecil saat mengeluh tentang bosnya, dan bahkan caranya mengucapkan terima kasih saat turun dari motor. Namun, Adit sadar bahwa dirinya hanyalah seorang tukang ojek. Ia merasa tidak pantas mendekati Andin, apalagi mengungkapkan perasaannya. Tapi suatu hari, ketika Andin bercerita bahwa keluarganya sedang mendesaknya untuk menikah, Adit merasa ada dorongan kuat dalam hatinya. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan gemetar, Adit memberanikan diri melamar Andin. Ia mengatakan bahwa ia mencintainya dan ingin menjadikannya pendamping hidup. Awalnya, Andin tampak terkejut, namun ia tersenyum dan berkata akan membahas hal itu dengan keluarganya. Namun, harapan Adit langsung runtuh ketika beberapa hari kemudian, keluarga Andin memanggilnya untuk bertemu. Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, Adit disambut dengan dingin oleh orang tua Andin. Mereka tanpa tedeng aling-aling mengatakan bahwa Adit tidak pantas untuk Andin. Andin adalah gadis baik-baik dari keluarga terpandang. Kamu hanya seorang tukang ojek. Apa yang bisa kamu berikan untuk masa depannya? Kata ayah Andin dengan nada merendahkan. Adit hanya bisa terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki mimpi besar dan sedang bekerja keras untuk mewujudkannya. Tapi keluarga Andin tidak peduli. Bagi mereka, status sosial adalah segalanya. Pulang dari pertemuan itu, Adit merasa hancur. Ia tidak hanya ditolak oleh keluarga Andin, tapi juga merasa harga dirinya direndahkan. Namun, di balik kesedihannya, ada api kecil yang menyala dalam dirinya. Api itu adalah tekad untuk membuktikan bahwa mereka salah, dan di sanalah awal dari segalanya dimulai. Hari-hari setelah penolakan keluarga Andin terasa berat bagi Adit. Ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tetapi rasa malu dan kecewa masih menghantui langkahnya. Setiap kali ia mengantar penumpang, wajah ayah Andin yang penuh kesombongan selalu muncul dalam pikirannya. Kata-kata "kamu hanya seorang tukang ojek" terus terngiang-ngiang di telinganya, membuatnya merasa rendah diri. Namun, di balik kesedihannya, ada rahasia besar yang tidak diketahui oleh Andin atau keluarganya, bahkan oleh siapapun di sekitarnya. Rahasia itu adalah identitas sejati Adit sebagai pewaris tunggal perusahaan teknologi besar milik mendiang ayahnya. Perusahaan tersebut, meskipun sempat vakum setelah kematian ayahnya, memiliki aset yang cukup untuk menjadikan Adit salah satu orang terkaya di kotanya jika ia memutuskan untuk mengaktifkannya kembali. Tapi Adit tidak pernah tertarik untuk menggunakan warisan itu secara instan. Baginya, kesuksesan harus diperoleh dengan kerja keras dan usaha sendiri. Itulah alasan mengapa ia memilih menjadi tukang ojek online sambil diam-diam mengembangkan startup teknologi kecil-kecilan dari garasi rumahnya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada nama besar keluarganya. Suatu sore, setelah seharian bekerja mengantar penumpang, Adit duduk termenung di depan laptop tua di kamarnya. Layar komputer menampilkan kode-kode program yang sedang ia kembangkan untuk aplikasi ciptaannya. Proyek ini adalah mimpinya sejak lama.
sebuah platform inovatif yang bertujuan untuk menghubungkan pekerja lepas dengan pelanggan secara lebih efisien. Namun, progresnya masih lambat karena ia harus membagi waktu antara bekerja sebagai ojek online dan mengurus startup-nya. Di tengah kebuntuan pikirannya, ponsel Adit berdering. Panggilan itu berasal dari Karina, teman lamanya semasa kuliah. Mereka sudah lama tidak berkomunikasi, tapi Karina tiba-tiba menghubungi Adit setelah mendengar kabar tentang startup-nya dari seorang kenalan bersama. "Adit, aku dengar kamu sedang mengembangkan sesuatu yang besar," kata Karina dengan nada antusias. "Aku tertarik untuk membantu. Aku sekarang bekerja sebagai investor muda, dan aku yakin proyekmu punya potensi besar." Adit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa seseorang seperti Karina, yang kini dikenal sebagai salah satu investor paling berbakat di industri teknologi, akan tertarik pada proyek kecilnya. Awalnya, ia ragu untuk menerima bantuan Karina. Namun, setelah berbicara panjang lebar, Adit menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Karina tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membantu Adit memperbaiki strategi bisnisnya. Ia mengenalkan Adit kepada jaringan profesional yang luas, membuka pintu-pintu baru bagi perkembangan startup-nya. Dengan bantuan Karina, Adit mulai melihat harapan baru dalam hidupnya. Namun, meski fokus pada karier dan startup-nya, Adit tidak bisa sepenuhnya melupakan Andin. Ia masih sering melihat Andin di jalanan ketika mengantar penumpang lain. Setiap kali mata mereka bertemu, Adit merasakan campuran emosi, sakit, rindu, dan kekecewaan. Tapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup tanpa Andin. Keluarga Andin telah memilih jalan mereka, dan Adit tidak akan membiarkan penolakan itu menghancurkan masa depannya. Sementara itu, Andin sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Adit. Pria itu tidak lagi tersenyum hangat padanya seperti dulu. Sikapnya terasa lebih dingin, lebih profesional. Andin mencoba bertanya-tanya dalam hati, apakah Adit benar-benar sudah melupakannya? Ataukah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Namun, Andin tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan Adit, ada dunia lain yang sedang ia bangun. Dunia yang akan segera mengubah segalanya. Tidak hanya bagi Adit, tetapi juga bagi semua orang di sekitarnya. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan Adit dengan Karina. Dengan dukungan dan bimbingan Karina, startup kecil-kecilan Adit mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang signifikan. Platform aplikasi yang ia kembangkan, yang diberi nama Linker, mulai mendapatkan perhatian dari pengguna awal. Fitur-fiturnya yang inovatif dan antarmuka yang ramah pengguna membuat banyak orang tertarik untuk mencobanya. Namun, kesuksesan tidak datang begitu saja tanpa tantangan. Adit harus bekerja keras melewati malam-malam panjang, seringkali hanya tidur beberapa jam sebelum bangun kembali untuk mengantar penumpang ojek online di pagi hari. Ia juga harus belajar banyak hal baru tentang manajemen bisnis, pemasaran digital, dan negosiasi dengan investor. Meski lelah, tekadnya tidak pernah goyah. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat kata-kata keluarga Andin yang merendahkan dirinya. Itu menjadi motivasi terbesarnya untuk membuktikan bahwa mereka salah. Pada suatu hari, sebuah momen besar terjadi. Sebuah perusahaan teknologi raksasa menawarkan kerjasama strategis dengan Linker. Mereka melihat potensi besar dalam platform Adit dan bersedia menyuntikkan modal besar untuk pengembangan lebih lanjut. Kesepakatan itu menjadi titik balik bagi Adit. Dengan modal baru tersebut, ia mampu memperluas timnya, meningkatkan fitur aplikasi, dan meluncurkan kampanye pemasaran besar-besaran. Tidak lama setelah itu, Linker meledak di pasaran. Aplikasi ini menjadi viral di media sosial, dengan banyak pengguna membagikan pengalaman positif mereka menggunakan platform tersebut. Dalam waktu singkat, Linker berhasil menarik jutaan pengguna aktif dan mendapatkan perhatian dari investor internasional. Adit pun mulai diundang ke berbagai acara teknologi dan wawancara media sebagai pendiri startup yang sedang naik daun. Meski begitu, Adit tetap rendah hati. Ia memilih untuk tidak mengumbar kesuksesannya kepada orang-orang terdekat, termasuk Andin dan keluarganya. Baginya, ini bukan tentang balas dendam atau menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Ini tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa ia bisa mencapai mimpinya melalui kerja keras dan integritas.
Namun, ada satu hal yang Adit tidak sadari. Berita tentang kesuksesannya mulai tersebar luas. Media lokal mulai menggali informasi tentang pendiri Linker, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan fakta bahwa Adit dulunya adalah seorang tukang ojek online. Cerita ini langsung menjadi viral. Banyak orang terinspirasi oleh perjalanan hidup Adit, dari seorang pengemudi ojek yang sederhana hingga menjadi pengusaha teknologi muda sukses. Di sisi lain, Andin dan keluarganya mulai mendengar kabar tentang Adit. Awalnya, mereka tidak percaya bahwa Adit yang mereka kenal adalah orang yang sama dengan pendiri Linker. Namun, ketika foto-foto Adit muncul di berbagai artikel online, mereka tidak bisa lagi menyangkalnya. Jadi, dia ternyata bukan sekadar tukang ojek, gumam ayah Andin sambil membaca artikel tentang Adit di ponselnya. Dia bahkan lebih sukses daripada yang kita bayangkan. Andin sendiri merasa campuran emosi yang kompleks. Di satu sisi, ia merasa bangga atas pencapaian Adit. Tapi di sisi lain, ia juga merasa bersalah, karena keluarganya telah meremehkan Adit tanpa memberinya kesempatan. Ia mulai bertanya-tanya apakah Adit masih membenci mereka, atau apakah ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan. Namun, Adit tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan Andin dan keluarganya. Ia sudah melangkah jauh dari masa lalunya. Saat ini, ia lebih fokus pada masa depan, membangun Linker menjadi platform global, dan menjalani hidupnya dengan prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Kesuksesan Adit sebagai pendiri Linker semakin tidak terbendung. Media massa terus-menerus meliput kisahnya, menggambarkan Adit sebagai sosok inspiratif yang berhasil meraih mimpi besar, meski berasal dari latar belakang sederhana. Artikel-artikel tentang dirinya tersebar di mana-mana, dari portal berita online hingga majalah bisnis ternama. Bahkan, wawancara eksklusif Adit di salah satu stasiun televisi nasional menjadi salah satu tayangan paling viral minggu itu. Di tengah sorotan publik, Andin dan keluarganya tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan Adit. Mereka menyadari bahwa pria yang dulu mereka remehkan, kini telah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi. Ayah Andin, yang dulunya begitu yakin bahwa Adit tidak pantas untuk putrinya, mulai merasa gelisah. Ia menyadari bahwa penilaiannya terhadap Adit dulu didasarkan pada prasangka dangkal tentang status sosial dan pekerjaan. Andin, kita mungkin sudah membuat kesalahan besar, kata ayah Andin suatu malam saat keluarga mereka berkumpul di ruang tamu. Adit bukan orang biasa. Dia jauh lebih sukses daripada yang kita bayangkan. Andin hanya diam mendengar perkataan ayahnya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Ia memikirkan kembali momen-momen ketika Adit masih menjadi pengemudi ojeknya. Betapa pria itu selalu tersenyum hangat padanya, meski ia tidak pernah benar-benar memperhatikan Adit lebih dari sekadar sopir. Sekarang, setelah mengetahui siapa Adit sebenarnya, Andin merasa seperti telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Keluarga Andin akhirnya memutuskan untuk mencoba mendekati Adit. Mereka berharap bisa memperbaiki hubungan dan bahkan menjodohkan Andin dengan Adit. Namun, ketika mereka mencoba menghubungi Adit melalui nomor telepon lamanya, mereka mendapati bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Tidak ada cara lain untuk menghubungi Adit secara langsung. Sementara itu, Adit sama sekali tidak berniat untuk berurusan lagi dengan Andin dan keluarganya. Ia sadar bahwa keluarga Andin hanya tertarik padanya sekarang karena kesuksesannya. Bagi Adit, ini adalah bentuk balas dendam emosional yang sempurna, tidak dengan cara menyakiti mereka, tetapi dengan menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk mengenal dirinya yang sebenarnya. Namun, ada satu hal yang membuat Andin semakin cemas. Kabar tentang kedekatan Adit dengan Karina mulai beredar di media sosial. Foto-foto mereka bersama di berbagai acara teknologi dan pertemuan bisnis tersebar luas. Banyak orang mulai berspekulasi bahwa Adit dan Karina memiliki hubungan spesial. Andin merasa cemburu, meskipun ia tahu bahwa ia tidak punya hak untuk merasa demikian. Apakah dia sudah melupakan aku sepenuhnya? Pikir Andin dalam hati. Atau apakah dia sengaja menjauh karena apa yang keluargaku lakukan padanya? Penyesalan keluarga Andin semakin mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang luar biasa. Namun, bagi Adit, ini adalah saat di mana ia bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu. Sementara keluarga Andin diliputi penyesalan,
kehidupan Adit terus bergerak maju. Dengan kesuksesan Linker yang semakin melambung, Adit kini menjadi sosok yang sangat sibuk. Ia sering menghadiri rapat dengan investor, memberikan pidato di konferensi, teknologi internasional, dan melakukan pertemuan dengan mitra bisnis di berbagai negara. Namun, di tengah jadwal yang padat itu, satu hal yang selalu membuatnya merasa tenang adalah kehadiran Karina. Karina tidak hanya menjadi rekan bisnis yang brilian bagi Adit, tetapi juga menjadi teman yang mendukungnya dalam segala aspek kehidupan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja, berdiskusi tentang strategi bisnis, berbagi ide-ide baru, atau sekadar berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Kedekatan mereka semakin terlihat nyata, baik di kantor maupun di luar pekerjaan. Media sosial mulai ramai membicarakan hubungan Adit dan Karina. Foto-foto mereka bersama di acara-acara formal maupun informal tersebar luas, memicu spekulasi bahwa mereka lebih dari sekadar mitra bisnis. Beberapa artikel bahkan menyebut Karina sebagai wanita di balik kesuksesan Adit yang menambah rasa cemburu di hati Andin. Andin mencoba mendekati Adit sekali lagi, kali ini melalui akun media sosial profesionalnya. Ia mengirimkan pesan pribadi kepada Adit, berharap bisa menjelaskan perasaannya dan meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Namun, Adit tidak pernah membalas pesannya. Baginya, Andin hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Adit, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Karina suatu sore saat mereka sedang duduk di sebuah kafe mewah di pusat kota. Suaranya terdengar hati-hati, seolah ragu apakah ini saat yang tepat untuk membahas topik tersebut. Apa itu? Tanya Adit, menatap Karina dengan ekspresi penasaran. Aku tahu kita sudah bekerja sama untuk waktu yang lama, dan hubungan kita semakin dekat, lanjut Karina. Tapi, aku ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu rasakan tentang semua ini? Tentang kita? Adit tersenyum tipis. Ia sudah lama menyadari bahwa hubungannya dengan Karina telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan atau kerja sama bisnis. Namun, ia belum pernah benar-benar mengungkapkannya secara langsung. Karina, kau tahu aku bukan orang yang pandai berbicara tentang perasaan, jawab Adit pelan. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang telah kau lakukan untukku. Kau tidak hanya membantuku membangun Linker, tapi juga membantuku menemukan diriku sendiri lagi. Karina tersenyum, matanya berbinar. Jadi, apa artinya itu untuk kita? Adit mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku pikir, mungkin sudah waktunya kita mencoba menjalani sesuatu yang lebih serius. Aku percaya kita bisa membangun masa depan bersama, tidak hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidup. Ucapan Adit membuat Karina merasa lega. Selama ini, ia khawatir bahwa Adit masih terikat pada masa lalunya dengan Andin. Tapi sekarang, ia yakin bahwa Adit telah sepenuhnya melangkah maju. Di sisi lain, Andin semakin putus asa. Ia menyadari bahwa Adit sudah benar-benar melupakannya dan menemukan kebahagiaan bersama Karina. Penyesalannya semakin mendalam, terutama ketika ia melihat foto Adit dan Karina bersama di sebuah acara penghargaan teknologi. Mereka tampak begitu bahagia, seakan tidak ada yang bisa mengganggu kedamaian mereka. Keluarga Andin mencoba membujuknya untuk melupakan Adit, tapi Andin tidak bisa. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cinta sejatinya karena kesombongan dan prasangka keluarganya. Namun, Adit tidak lagi peduli dengan apa yang Andin rasakan. Ia sudah menemukan cahaya baru dalam hidupnya, Karina. Beberapa bulan setelah hubungannya dengan Karina semakin serius, Adit mencapai puncak kesuksesan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Linker kini telah berkembang menjadi salah satu platform teknologi terbesar di dunia, digunakan oleh jutaan orang di berbagai negara. Keberhasilan ini membawa Adit ke panggung global. Ia diundang untuk berbicara di acara-acara internasional, menerima penghargaan bergengsi, dan bahkan diwawancarai oleh media ternama dari seluruh dunia. Salah satu momen paling penting dalam hidup Adit adalah ketika ia diundang ke sebuah acara penghargaan teknologi internasional di Silicon Valley. Di sana, ia dianugerahi gelar pengusaha muda paling inspiratif tahun ini. Saat naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, Adit menyampaikan,
pidato yang menggetarkan hati para hadirin. Ketika saya memulai perjalanan ini, banyak orang meragukan saya, kata Adit dengan suara mantap, namun penuh emosi. Mereka mengatakan bahwa saya hanyalah seorang tukang ojek online, bahwa saya tidak memiliki masa depan cerah. Tapi saya percaya bahwa kesuksesan bukanlah tentang dari mana Anda berasal, melainkan tentang bagaimana Anda memanfaatkan peluang yang ada. Adit kemudian menceritakan kisah hidupnya, tentang bagaimana ia kehilangan ayahnya saat masih kuliah, tentang keputusannya untuk bekerja sebagai tukang ojek demi membantu ibunya, dan tentang mimpi besarnya untuk membangun perusahaan teknologi dari nol. Ia juga berbicara tentang penolakan yang pernah ia alami dari keluarga seorang gadis yang ia cintai, serta bagaimana penolakan itu menjadi motivasi terbesarnya untuk membuktikan diri. Saya ingin mengatakan kepada semua orang di luar sana yang sedang berjuang, jangan biarkan penilaian orang lain menentukan siapa Anda, lanjut Adit. Teruslah bekerja keras, karena pada akhirnya hanya kerja keras dan keyakinan pada diri sendiri yang akan membawa Anda ke tempat yang Anda impikan. Pidato Adit disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin. Banyak orang yang hadir di ruangan itu terharu mendengar kisahnya. Bahkan beberapa jurnalis internasional langsung menulis artikel tentang pidato tersebut, menjadikannya viral di seluruh dunia. Berita tentang pidato Adit pun sampai ke telinga Andin dan keluarganya. Ketika mereka melihat video pidato Adit di media sosial, mereka tidak bisa berkata apa-apa selain merasa malu dan menyesal. Ayah Andin, yang dulunya begitu sombong, kini hanya bisa menundukkan kepala. Ia menyadari betapa besar kesalahannya telah meremehkan Adit. Andin, kita benar-benar sudah kehilangan dia, kata Ibu Andin dengan nada penuh penyesalan. Dia sudah menjadi orang hebat, dan kita tidak pernah memberinya kesempatan. Andin hanya bisa menangis diam-diam. Ia menyadari bahwa Adit sudah melangkah, jauh dari kehidupannya. Pria yang dulu ia anggap biasa saja, kini telah menjadi sosok yang dihormati oleh dunia. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Adit kini telah menemukan kebahagiaan bersama Karina. Sementara itu, Adit sama sekali tidak peduli dengan reaksi keluarga Andin. Baginya, pengakuan dunia atas kerja kerasnya adalah bentuk balas dendam terbaik. Ia tidak perlu mengumbar kebencian atau menyakiti mereka secara langsung. Cukup dengan membuktikan bahwa mereka salah, Adit sudah merasa puas. Namun, yang membuat Adit lebih bahagia adalah fakta bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Karina. Mereka kini menjadi pasangan yang saling mendukung, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi. Bersama Karina, Adit merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Beberapa bulan setelah pidato inspiratifnya di Silicon Valley, Adit semakin dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi. Kesuksesannya tidak hanya terlihat dari perusahaan linker yang kini menjadi unicorn global, tetapi juga dari dampak positif yang ia bawa bagi masyarakat. Ia mulai menginisiasi program-program sosial untuk membantu para pengemudi ojek online dan pekerja lepas lainnya meningkatkan keterampilan mereka melalui platform pelatihan digital. Bagi Adit, ini adalah cara untuk memberi kembali kepada komunitas yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di sisi lain, hubungan Adit dengan Karina semakin serius. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan yang penuh kehangatan dan saling mendukung, Adit memutuskan untuk melamar Karina. Ia memilih momen yang sederhana namun penuh makna. Di sebuah taman kecil tempat mereka pertama kali bertemu untuk membicarakan masa depan linker. Karina, kau telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, kata Adit sambil berlutut dan mengeluarkan cincin berlian dari sakunya. Tanpamu, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Maukah kau menikah denganku? Karina tersenyum. Matanya berkaca-kaca karena bahagia. Ya Adit, aku mau. Lamaran itu disambut dengan tepuk tangan hangat dari beberapa orang yang kebetulan lewat di taman tersebut. Kabar tentang pertunangan mereka segera menyebar luas di media sosial, dan sekali lagi, Adit menjadi sorotan publik. Kali ini bukan hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena kisah cintanya yang inspiratif. Sementara itu, Andin dan keluarganya hanya bisa menyaksikan semua ini dari jauh. Penyesalan mereka semakin mendalam ketika melihat betapa bahagianya Adit bersama Karina. Andin mencoba sekali lagi
Untuk menghubungi Adit, kali ini langsung mendatangi acara peluncuran produk baru Linker. Namun, Adit dengan tegas menolak untuk bertemu dengannya. "Aku sudah menutup bab itu dalam hidupku," kata Adit kepada salah satu stafnya, ketika diminta untuk menerima Andin. "Aku tidak ingin membuka luka lama, atau memberi harapan yang tidak realistis. Biarkan mereka hidup dengan penyesalan mereka sendiri." Andin akhirnya pulang dengan hati hancur. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan Adit selamanya. Pria yang dulu ia anggap biasa saja kini telah menjadi sosok besar yang tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Penyesalan keluarga Andin menjadi pelajaran berharga bagi mereka, bahwa prasangka dan kesombongan hanya akan membuat mereka kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidup. Adit, di sisi lain, merasa lega karena ia telah berhasil membuktikan dirinya tanpa harus menyakiti orang lain. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan oleh keluarga Andin atau orang-orang yang pernah meremehkannya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya melalui kesuksesan profesional, tetapi juga melalui hubungannya dengan Karina. Pada hari pernikahan Adit dan Karina, yang diadakan secara sederhana namun penuh makna, Adit berdiri di altar sambil menatap mata Karina. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya, dari seorang tukang ojek yang direndahkan hingga menjadi pengusaha sukses yang dihormati dunia, telah membawanya pada satu kesimpulan penting. Kesuksesan sejati bukanlah tentang harta atau status, melainkan tentang nilai-nilai kehidupan yang ia pegang teguh dan orang-orang yang benar-benar mencintainya apa adanya. Setelah upacara pernikahan selesai, Adit dan Karina berdiri di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Mereka saling berjanji untuk terus mendukung satu sama lain dalam segala aspek kehidupan. "Terima kasih telah percaya padaku, Karina," kata Adit sambil memegang tangan istrinya. "Aku tidak akan pernah bisa membayangkan hidup ini tanpamu." Karina tersenyum lembut. "Dan aku tidak akan pernah berhenti bangga padamu, Adit. Kita akan membangun masa depan yang luar biasa bersama." Mereka berdua kemudian melangkah menuju mobil mereka, siap untuk memulai petualangan baru dalam hidup mereka. Sementara itu, di kejauhan, Andin hanya bisa menatap mereka dengan air mata berlinang. Penyesalan yang terlambat datang, namun tidak lagi bisa mengubah apapun. Catatan akhir. Cerita ini mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang balas dendam atau membuktikan diri kepada orang lain, melainkan tentang menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri sendiri. Adit telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, integritas, dan keyakinan pada nilai-nilai kehidupan, seseorang dapat mencapai mimpi-mimpinya tanpa harus kehilangan jati diri.